Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril dengan NIM 2892150030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus, mata kuliah Perilaku Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SE, MSI. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester, di sini saya akan membahas tentang organisasi kelompok tani. Pada hakikatnya, kelompok tani adalah organisasi yang memiliki fungsi sebagai media musyawarah petani. Di samping itu, organisasi ini juga memiliki peran dalam akselerasi kegiatan program pembangunan pertanian. Kelompok tani dibentuk oleh petani dan juga untuk petani itu sendiri guna mengatasi masalah bersama dalam usaha tani. Kelompok tani adalah beberapa orang petani atau peternak yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antar petani. Surat keputusan tersebut dilengkapi dengan ketentuan untuk memonitor atau mengevaluasi kinerja kelompok tani. Kinerja tersebut yang akan menentukan tingkat kemampuan kelompok. Penilaian kinerja kelompok tani didasarkan pada SK Mentan nomor 41 KPTS OT 210/1992. Salah satu contoh bagan struktur kelompok tani. Di sini kita bisa lihat ini adalah struktur contoh salah satu struktur dari kelompok tani, dari penasehat atau kepala desa, ketua, bendahara, sekretaris, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi kelompok tani ini juga adalah yang pertama, menciptakan tata cara penggunaan sumber daya yang ada sebagai media atau alat pembangunan, membangun kesadaran anggota petani untuk menjalankan mandat yang diamanatkan oleh kelompok. Pemberdayaan kelompok tani merupakan sebuah model pemberdayaan yang arah pembangunan berpihak pada rakyat. Kelompok tani pada dasarnya sebagai pelaku utama pembangunan di pedesaan. Kelompok tani dapat memainkan peran tunggal maupun ganda seperti penyediaan input usaha tani, penyediaan air irigasi, penyediaan modal, penyediaan informasi, serta pemasaran hasil secara kolektif. Peran kelompok tani merupakan gambaran tentang kegiatan-kegiatan kelompok tani yang dikelola berdasarkan persetujuan anggotanya. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat berdasarkan jenis usaha atau unsur subsistem agribisnis seperti pengadaan sarana produksi, pemasaran, dan sebagainya. Pemilihan kegiatan kelompok tani ini berdasarkan pada kesamaan kepentingan sumber daya alam, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada klasifikasi kemampuan kelompok tani. Fusluhtan 2002 menjelaskan bahwa klasifikasi kelompok tani nelayan ditetapkan berdasarkan nilai yang dicapai oleh masing-masing kelompok dari hasil evaluasi dengan menggunakan 5 jurus kemampuan kelompok. Pada dasarnya, klasifikasi kemampuan kelompok tani ini dilakukan berdasarkan pemeringkatan dan ada 4 kategori yang menentukan peringkat yang disebut kelas, yaitu yang pertama kelas pemula, kelas lanjut, kelas madya, dan juga kelas utama. Selanjutnya, manfaat kelompok tani. Apa manfaat kelompok tani bagi petani? Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama di antara sesama petani.
kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan unit produksi. Mungkin itu saja, sekian kelompok tani yang saya jelaskan di presentasi PPT kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.